نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز وأفلح المتقون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah dan Allah berikan taufik dalam kehidupannya. Hari-hari kita manusia, kita jalani dengan rasa senang, bahagia, ada kalanya rasa sedih dan gundah gulana. Bila serang, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lebih daripada itu ada pula beberapa yang ghaflah, lalai dari rasa bersyukur tersebut akan kesenangan yang Allah berikan kepadanya. Bila sedih, gundah galau, penderitaan, musibah dan lain sebagainya, barulah nyata kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kita sadar bahwa sesanya itu ujian. Maka hadirin sekalian, atas dasar kehidupan kita ini tidak lepas dari rasa gembira, senang dan rasa sedih. Betapapun kita, kecil, besar, muda, remaja, apapun profesi kita pernah merasakan demikian. Maka perkenankanlah Al-Khatib untuk menyampaikan kembali kalam daripada guru Al-Khatib Sayyidil Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau berkata, sababul husni antara ni'matal ghair. Ketahuilah, apabila kita merasakan rasa sedih atau bahkan sering kali kita sedih, galau, gundah, maka ketahuilah sebab semua itu adalah, sebab kesedihan itu adalah antara ni'matal ghair. Kita sering kali atau terlalu banyak melihat nikmat yang ada pada orang lain. Bagaimana orang Jawa mengatakan kehidupan ini sekedar wang sinawang, saling lihat melihat. Lalu kalau dalam syair Arab dikatakan oleh syair tersebut, oleh penyairnya, saghirun yatlubul kibara wa shaykhun wadda law saghira. Masih kecil berharap ingin cepat besar. Anak SD kapan saya besar? Enak sekali rasanya jadi orang besar, main tak dilarang, bisa punya ini, bisa punya itu. Saghirun yatlubul kibara, anak kecil pengen banget jadi orang besar. Wa shaykhun wadda law saghira, dan yang sudah besar, yang sudah tua, berharap-harap andai saja saya masih kecil, andai waktu bisa berulang, andai belum setua ini. Wa khalin yashtahi amala, orang sedang menganggur, tidak bekerja, berharap-harap ingin punya pekerjaan. Wa dhu amalin bihi dajira, orang yang sudah punya pekerjaan, atas pekerjaannya dia banyak mengeluh, banyak sekali tugas, capek kiranya mencari nafkah. Wa rabbul mali fi ta'abin, orang yang punya harta fi ta'abin, senantiasa lelah letih
dijaga dia punya harta, punya perusahaan, dikembangkan terus perusahaannya, capek terus, berusaha terus. Wa fi ta'abin man iftaqara. Nyatanya orang yang fakir pun demikian, selalu ta'ab, selalu capek, apatah lagi hatinya. Wa dzul auladi mahmumun, sudah punya anak, gelisah sebab anaknya, sebal terhadap anaknya, kesal terhadap anaknya. Wa talibuhum qad intadara, padahal betapa banyak orang yang menanti-nanti punya anak. Yang tak punya anak dinanti-nanti pengen punya anak. Maka dari sini kita paham, ternyata kehidupan kita wang sinawang. Kita lihat nikmat orang lain, berharap-harap andai saja saya seperti dia. Nah, itu penyebab kita sedih. Itu penyebab kita gundah, itu penyebab kita galau. Andai kata kita sibuk dengan nikmat kita sendiri yang begitu banyaknya, yang kita ghaflah, lalai akan mensyukurinya itu, maka tidak ada lagi kegelisahan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengangak melihat rumah orang lain yang bertingkat-tingkat. Andai saya punya rumah semegah itu. Kita lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa diminta lebih besar nilainya daripada rumah yang buat kita mengangak itu. Betapa Allah perizinkan kita, kornea mata kita menangkap cahaya sehingga kita bisa melihat. Senantiasa kita bisa melihat. Hadirin sekalian bisa melihat khatib di depan ini. Lantaran apa? Allah perizinkan untuk cahaya masuk ke kornea mata. Terus demikian. Seandainya kata orang buta punya harta sebanyak-banyaknya, dia mau untuk menukarkan hartanya itu agar dia bisa melihat lagi. Ternyata nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, yaitu mata, lebih besar daripada apa yang membuat kita menganga. Napas yang Allah berikan tiap hari, kesempatan kita untuk bertaubat, kesempatan kita untuk ibadah, kesempatan kita untuk mencari ridha Allah Ta'ala, itu masih Allah berikan. Kalau kita bisa bertanya kepada ahli kubur, apa yang mereka harapkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tolong berikan waktu setempo aja lagi, sejenak saja lagi ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, supaya bisa saya sedekah, saya beramal soleh ya Allah. Minta sejenak, kita dikasih berjam-jam, dikasih berhari-hari, dikasih berwaktu-waktu, kita lupa untuk mensyukurinya. Dan banyak lagi yang kalau saya pretelin, kalau saya bedah satu persatu nikmat yang kita lalai untuk mensyukurinya, maka habis waktu kita. Sehari tak akan cukup, sebulan tak akan cukup. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada dirimu, yang bahkan di dalam tubuh kita sendiri, la tuhsuha, tidak akan bisa engkau sanggup untuk menghitungnya. Lalu apa yang membuat kita menganga, membuat kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain? Karena kita lupa untuk melihat nikmat kita. Sering banyak kita melihat nikmat yang ada pada orang lain. Lalu nanti beranak, bercabang akan hal tersebut adalah rasa hasud, iri, dengki. Apa hasud itu? Kita lihat karunia yang ada pada orang lain, kita harapkan karunia itu hilang darinya, berpindah kepada kita. Kita lihat orang lain punya kedudukan tinggi, kita berharap dia tak pantas dapat kedudukan itu tuh. Andai itu kedudukan buat saya saja, saya lebih pantas daripada dia. Itulah dia hasud. Dia tak pantas punya harta banyak, bekerja sedikit, tidak punya semangat. Saya lebih pantas, kerja saya lebih banyak, semangat saya lebih banyak, ide dan kecerdasan saya lebih daripada dia. Kenapa dia yang kaya? Itulah hasud, iri, dengki. Dan sejatinya orang yang hasud, orang yang iri, dengki atas karunia yang ada pada orang lain, sejatinya dia sedang menantang Allah Ta'ala bermusuhan. Dia sedang menginterupsi Allah Ta'ala. Dia tidak setuju atas Allah Ta'ala. Mengapa? Karena tidaklah rezeki itu sampai, karunia itu sampai kepada seseorang kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menginginkan orang itu dapat hal tersebut. Allah yang menginginkan orang tersebut dapat kedudukan itu.
Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah. Allah yang berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak memiliki pemaksa. Tak ada yang berani maksa Allah Ta'ala. Maka kita sudah paham. Nikmat apapun yang ada pada orang lain, itu kehendak Allah Ta'ala padanya. Kalau kita iri, kita hasut, kita dengki, kita menginginkan hal tersebut dengan cara karunia itu hilang daripadanya, maka sejatinya kita telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketetapannya. Maka bersyukurlah bagi hati-hati yang tenang, tak banyak melihat nikmat orang lain, mencukupkan diri atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dan itu bukan hanya cukup, lebih dari cukup. Hanya saja mata kita tertutup akan bersyukurinya. Hadirin sekalian, barangkali sedikit itu khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana doa kita dalam hari-hari kita, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan bantulah kami dalam menyebut-nyebut Engkau, mengingat-ingat Engkau, dan bersyukur kepada Engkau, serta berbuat ibadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Ya Allah, mudah-mudahan Allah realisasikan, wujudkan doa-doa kita tersebut, baik yang ukhrawi maupun yang duniawi. Kurang lebih al-fakir mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak tanduk yang kurang berkenan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.